Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Mutakin, tentunya di channel Berkah Niaga, di mana channel ini adalah channel yang mengedukasi tentang bagaimana berkaitan pembahasan dengan usaha, atau dalam hari ini adalah kemandirian ekonomi. Saya terinspirasi dengan adanya generasi muda, khususnya generasi milenial, di mana generasi tersebut adalah generasi nanti yang akan memimpin bangsa kita, yang hari ini sudah dimulai. Artinya, dari barometer adanya banyaknya SMK, banyaknya perguruan tinggi, itu adalah salah satu fasilitas untuk bagaimana upaya menggodok generasi kita. Harapannya di kemudian hari mereka mampu beradaptasi dengan tantangan global yang hari ini isunya bukan isu ya, hari ini adalah tantangan mereka nanti itu dari segi robotik, kemudian sistem, teknologi, dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini saya terinspirasi dengan adanya teman-teman yang notabene hari ini susah mencari pengangguran dalam tanda kutip. Sebenarnya ya tidak ada yang susah, yang ada adalah karena mindset kita yang belum betul. Akan tetapi untuk berbicara berkaitan dengan kemandirian ekonomi, salah satunya adalah usaha kecil menengah. Nah, bagi sahabat-sahabat, teman-temanku sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai dengan Merauke, dari usia yang produktif sampai dengan usia yang hari ini pensiun, yang dalam hal ini pingin punya aktivitas berkaitan dengan UMKM. Jadi salah satunya adalah perizinan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang kiat-kiat apa saja yang harus disiapkan oleh teman-teman, oleh saudara-saudara, saudari-saudari ketika kita mau usaha khususnya dalam bidang UMKM. Nah, ini dia ketika hasil atau cita-cita yang kita harapkan. Nah, dalam hal perizinan, hari ini saya akan coba dalam perizinan itu akan saya coba mulai dari yang kita sebut, saya sudah siapkan di sini arsipnya. Ini adalah NIB ya. NIB ini jadi bentuk dasar teman-teman itu ketika mau punya usaha, jadi harus punya NIB dulu. Karena NIB ini ya teman-teman ya, NIB ini sebagai perizinan usaha berbasis risiko. Nah, ini langsung dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Perizinan Modal, Penanaman Modal, sorry. Ini dalam hal ini yang ngeluarin adalah Menteri Investasi. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman ya, saya taruh dulu. Ketika teman-teman, saudara-saudara mau punya produk, misal katakanlah, dalam hal ini UMKM, katakanlah minuman teh tarik misal katakanlah. Jadi teman-teman tuh harus bikin NIB dulu. Ketika sudah punya NIB, nanti teman-teman baru proses ke yang lainnya. Jadi NIB itu sebagai dasar ketika teman-teman itu hendak berusaha, pengen punya kemandirian ekonomi, salah satunya harus bikin NIB dulu. Jadi NIB ini adalah proses dasar ketika teman-teman itu mau ngurus perizinan, seperti itu. Nah, ketika kita sudah punya NIB, maka di situ tertera nomor di sini, ada nomornya, ya kan? Ini, kalau kebetulan ini atas nama saya, jadi nomornya 0609220107 862.
Nah, jadi ini dasar ketika kita mengurus perizinan. Kemudian misal katakanlah kita tadi bicara tentang teh tarik. Teh tarik berarti ada hubungannya dengan pangan, ya. Pangan kan, jenisnya pangan kan banyak dan sebagainya. Nah, yang teman-teman harus siapkan adalah ini, yang ini teman-teman. Jadi di sini sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Gimana nih caranya? Caranya begini teman-teman. Kita bisa ke Disperindak, Dinas Perdagangan setempat di kabupaten kota, ataupun langsung ke Dinas Kesehatan. Terus nanti ke sana gimana? Nah, nanti kita ke sana, kita temui sama petugas yang di sana, bilang, Bapak Ibu, saya mau ngurus sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Bisa melalui Dinas Kesehatan ataupun Dinas Perdagangan. Biasanya mereka bersinergi. Nah, setelah ke sana, biasanya kita dicatat di sana. Dicatat, biasanya menunggu ya, karena kuotanya itu kan nggak mungkin. Teman-teman misal sendirian di sana kan nggak mungkin kan. Harus nunggu teman-teman yang lainnya. Nah, biasanya itu sekitar beberapa bulan, nanti ketika misal pelatihan itu biasanya dilaksanakan 2 hari. Nah, hari pertama biasanya sampai dengan jam 2 siang, nanti ada beberapa materi yang berkaitan dengan bagaimana sih teknik mengolah pangan, bagaimana sih cara kita bikin kemasan, bagaimana sih cara kita mengolah pangan itu agar aman, dan seterusnya. Nah, intinya di sana itu tersedia materi-materi tentang pangan. Seperti itu. Nah, nanti ada 2 cara teman-teman. Bisa lewat Disperindak ataupun lewat Dinas Kesehatan. Datang saja ke sana, nanti biasanya dipandu di sana oleh petugas. Tapi teman-teman harus bisa mengikuti pelatihan selama 2 hari biasanya. Nah, nanti kurang lebih prosesnya sekitar 1-2 bulan biasanya sertifikat keluar, seperti itu. Nah, setelah teman-teman tadi sudah punya NIB, punya sertifikat keamanan pangan, nah biasanya ini udah masuk ke label ya, label. Yang ketiga itu labelisasi. Nah, di label itu biasanya harus tertera itu namanya adalah ini teman-teman, PIRT. Ini kebetulan saya laminating bolak-balik. Ini resmi ya, ada barcode-nya teman-teman. Nah, kebetulan saya punya produk makanan ringan ya, ini makanan ringan. Jadi harus punya PRT dulu. PRT ini yang ngeluarin adalah Dinas Kesehatan dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi teman-teman harus jeli ya ketika mau usaha. Jadi perizinnya harus diurus. Karena nanti ketika kita sudah punya PIRT, itu pertama udah punya NIB, udah punya sertifikat keamanan pengolahan pangan, kemudian sudah punya PIRT. Nah, biasanya nanti teman-teman itu ada petugas dari puskesmas yang datang ke tempat produksi untuk mengecek lab air ya, dan juga standarisasi tempat produksi. Biasanya dipantau di sana. Jadi nanti teman-teman yang masih bingung, masih awam, biasanya ada petugas dari pemerintah melalui puskesmas itu yang sudah bersinergi atau terkoneksi dengan Dinas Kesehatan, biasanya datang ke sana. Terus apa yang belum pas nanti diarahkan, yang sudah baik ya biasanya nggak ada koreksi. Nah, itu biasanya catatan-catatan itu biasanya nanti diberi waktu sampai dengan 3 atau 6 bulan untuk diperbaiki. Nah, setelah seperti itu
biasanya PRT ya, PRT itu kan bisa keluar dari mall pelayanan publik ataupun dari Disperindak. Tapi biasanya yang ngurus Disperindak, akan tetapi yang luar itu mall pelayanan publik. Jadi di kabupaten itu yang harus teman-teman ketahui itu ada dinas perdagangan, ada dinas kesehatan, mall pelayanan publik, ataupun satu lagi ada labsda, yaitu ketika jenengan misal punya keripik singkong ataupun misal minuman itu nanti labnya di sana. Biasanya itu bayar 30.000, tapi biasanya kalau fasilitas dari Disperindak itu gratis. Kecuali yang lab air ya, lab air itu bayar. Nah, jadi teman-teman ya, ketika sudah punya NIB, sudah punya sertifikat keamanan pangan, sudah punya PRT, nah kurang lebih minimal 3 itu ya, tiga surat ini teman-teman harus sudah punya, harus pegang. Nah, minimal ketika ini sudah dipegang, teman-teman sudah mulai bisa jualan karena sudah punya PRT. Akan tetapi biar lebih kuat, marketnya bisa lebih luas, katakanlah 1 kabupaten, 2 kabupaten, 3 kabupaten, teman-teman harus siapkan yang ketiga, yaitu adalah sertifikat halal. Teman-teman, sertifikat halal ini kebetulan produk kami ini sudah bersertifikat halal. Terus caranya gimana teman-teman? Begini ya, sertifikat halal itu sangat penting. Karena apa? Mayoritas di negara Indonesia ini adalah penduduknya muslim. Jadi produk yang kita jual, produk yang kita produksi, setidaknya itu harus halal. Nah, yang bisa ngeluarin sertifikat halal adalah Majelis Ulama Indonesia. Seperti itu. Tapi prosesnya untuk bisa dapat sertifikat halal itu seperti apa? Biasanya lewat dinas Disperindak itu bisa, ya kan? Atau lewat lembaga pendidikan, biasanya di kabupaten kota itu ada. Ada juga lewat organisasi tertentu, ada. Nah, kebetulan dalam hal ini saya adalah salah satu pendamping halal dari organisasi yang ada di Indonesia. Kebetulan saya di Jawa Tengah, lebih tepatnya di Kabupaten Kebumen, Kecamatan Ayah, desanya Karangduwur, lebih tepatnya adalah Pantai Menganti. Ada beberapa yang sudah saya dampingi dan hampir keluar, dan ini yang punya saya ini, saya didampingi oleh saudara saya yang ada di Semarang. Ini sudah keluar punya saya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, bagi pengusaha-pengusaha yang hendak mendapatkan sertifikat halal, silahkan bisa komunikasi dengan saya di 082 111 534 221. 082 111, satunya 3 kali, 534 221. Silakan ketika jenengan mau punya sertifikat halal. Artinya ketika teman-teman sudah 4 tahapan ini terlewati, teman-teman itu sudah bisa jualan, baik di desa, di kecamatan, di kabupaten kota, bahkan di supermarket, minimarket, dan seterusnya. Nah, itu teman-teman tips bagaimana ketika teman-teman, saudara-saudara mau punya bisnis, khususnya dalam bidang UMKM, setidaknya ada 4 yang harus diperhatikan. 1 adalah NIB, yang kedua adalah sertifikat keamanan pangan, yang ketiga adalah PIRT, yang kelima adalah sertifikat halal. Seperti itu teman-teman. Jadi semoga apa yang saya sharingkan bermanfaat untuk teman-teman, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada saudara mungkin yang ada di luar negeri. Jadi itu yang harus disiapkan. Semoga bisnis kita semua baik-baik saja, diberkahi oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita sehat selalu. Semoga bisnis saudara-saudara semua
lancar, berkembang, tentunya bermanfaat. Sekian dari sharing saya pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, apabila ada kekeliruan, apabila masih ada yang harus ditanyakan, silahkan bisa komen di channel saya atau bisa nanti hubungi WA yang saya sebutkan tadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.